Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ketua kita, Ibu Erlina Putri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa nanti kita mengikutinya setiap masjid yang ada di Kecamatan Ridua. Kita akan hadir bersama-sama. Ada 24 masjid yang akan kita datangi setiap bulannya. Masuklah kita kepada acara yang kelima, yaitu tausiah yang dibawakan oleh Al-Ustazah Iza Nurul Izzah Tanjung. Kepada ibu-ibu yang mungkin handphonenya agak kecil-kecil tadi suaranya, supaya nanti kalau lagi tausiah ada berapa kita yang punya handphone semuanya berbunyi bingung nanti Ustazah kita. Jadi ada ibu-ibu boleh dikecilkan suaranya ya Bu ya. Terima kasih kepada Ibu Ustazah. Mohon izin. Tes. Baik. Saya, Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa senang bukan main saya, Bu, bisa bertemu sama ibu-ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua, mohon izin Bu, dan yang benar-benar saya hormati orang-orang tua saya, ibu-ibu saya yang hadir pada hari ini. InsyaAllah mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan syafaat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan ibu-ibu sekalian bisa sampai ke sini. Luar biasa pasti itu prosesnya. Kenapa? Mungkin tadi malam masih ada yang bakar-bakar ikan di rumah, masih bertamu. Hari ini pun ibu-ibu bisa melawan gerakan-gerakan syaitan yang mengajak ke pantai salju, gerakan-gerakan syaitan yang mengajak ke mal-mal. Itu contoh ibu-ibu yang pertama yang bisa melawan syaitan. Contoh yang kedua, ibu-ibu mampu menolak ajakan syaitan yang manggil-manggil di kamar. Aku enak ini tidur sini, tidur bantal Bu. Dipanggil-panggil kita sama bantal itu, masya Allah. Tetapi ibu-ibu yang sampai di sini, masya Allah luar biasa, bisa melawan gerakan-gerakan syaitan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Marilah kita wahai manusia, orang-orang yang beriman, menjadi muslim yang kaffah, yang sempurna, dan jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kita. Kita di rumah udah ketemu syaitan, kita mampu melawannya. Pas di tengah jalan tadi datang lagi syaitan. Nggak kau tengok itu panas sekali matahari itu, masya Allah. Ayo pulang, kita pulang, kata syaitan. Ibu lawan hingga sampai pulang ke masjid ini, masya Allah. Udah 2 syaitan yang ibu lawan. Sampai di masjid ini masih ada syaitan Bu? Masih. Mana dia? Dipanggilnya kita. Kau tengok itu. Ada WhatsApp itu di HP-mu, tengok.
Awak buka juga lah handphone awak tuh kan. Awak buka, oh betul ada WhatsApp. Jadi sambil mendengar, sambil WhatsAppan. Tapi kalau mungkin merekam atau apa kita biarkan. Tapi kalau WhatsApp yang tak penting, kita tinggalkanlah dulu. Tapi kalau anak kita nanya, "Ma, di mana kunci rumah?" Bolehlah dijawab pakai WhatsApp. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah telah sampai di tempat yang mulia ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tadi luar biasa salawat-salawat yang dibawa ibu-ibu kita, tapi hanya 20% dari kita yang mengikutinya. Kalau begitu saya ajak, mudah-mudahan bisa 100% ikut bersalawat dengan saya. Bisa, Bu? Oke. Salatullah, salamullah ala Alhamdulillah ibu-ibu, hari ini kita duduk di tanggal dan tahun berapa, Bu? Masya Allah, tanggal 1 Rajab tahun berapa, Bu? 1444 Hijriah. Ada apa dengan bulan Rajab? Kata Allah Subhanahu wa taala, dari 12 bulan di bulan Hijriah ada 4 bulan dikatakan bulan hurum. Di mana 4 bulan itu kalau kau lakukan segala perbuatan baik, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau ibu sholawatan 1 kali, Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau ibu sedekah 1 kali, Allah lipat gandakan pahalanya. Apa sedekah paling ringan? Senyum. Kalau ibu senyum sekali, Allah lipatkan macam ibu senyum 1000 kali. Bolehlah, Bu, agak takut saya kan ada yang merengut-rengut, boleh kita kasih sedekah yang paling ringan, yaitu senyum. Senyum terhadap teman kanan, kiri, depan, belakang. Asal jangan banyak kali senyum, nanti heran orang, ya kan, Bu? Begitu. Alhamdulillah. Cuaca ini Masya Allah, dia panas tidak, dingin tidak, enak aja gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cuaca ini Allah berikan ringan langkah kita untuk dapat menuntut ilmu di majelis ta'lim ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, orang yang pergi menuntut ilmu tanpa pulpen dan tanpa buku itu lebih baik daripada seseorang menaikkan atau mensukseskan 1000 budak tanpa buku dan tanpa pulpen. Ibu-ibu yang bawa buku dan bawa pulpen lebih berlipat-lipat ganda lagi. Jadi kalau tak bawa pun tak pala sedih, Bu, karena kita pahalanya lebih baik daripada orang yang menyukseskan 1000 budak, kata Rasulullah Muhammad SAW. Masya Allah, bersyukur kita, Bu. Teringat saya perihal ini dalam kitab Riyadhus Shalihin yang tertulis di kitab atau yang menulisnya adalah Imam Nawawi. Ada surah Nabawi yang mengatakan bahwasanya pada saat itu di kota Madinah sangat panas luar biasa, sehingga orang-orang Madinah bersembunyi, Bu, di rumahnya, tak berani keluar. Bersembunyi di rumahnya, tak berani keluar. Tapi jangan kita bayangkan rumah-rumah di Madinah indahnya macam sekarang. Rumah-rumah mereka hanya terbuat dari lapisan-lapisan pohon-pohon kurma tersebut. Tak berani mereka keluar saking panasnya menyengat matahari itu. Tetapi tiba-tiba ada satu lelaki yang keluar dari rumahnya berlari-lari kecil menuju ke Masjid Nabawi. Siapa itu, Bu? Abu Bakar As-Siddiq.
Beliau datang dari rumahnya menuju masjid berlari-lari kecil. Lalu tidak lama datang pula satu lelaki dari rumahnya menuju ke Masjid Nabawi juga berlari-lari kecil, saking panasnya itu. Kakinya pun panas, kepala panas, semua panas. Hingga sampai ke Masjid Nabawi dia lihat ada seorang lelaki di depan sedang melaksanakan sholat dan berzikir-zikir. Dia tegur, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi." Terkejut dia, ternyata di dalam masjid tadi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang berlari-lari baru datang tadi? Dialah Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata, "Wahai Abu Bakar As-Siddiq, mengapoi kau di sini?" Begitulah. Tapi kalau ibu cari hadisnya tak ada mengapoi ya bu. Itu hanya kamus kita aja itu. Kalau hadisnya tak ada. Mengapai kau wahai Abu Bakar As-Siddiq tumben siang-siang berada di Masjid Nabawi? Siang panas betul. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Di rumahku panas sekali dan aku pun lapar. Tidak ada yang bisa dimakan di rumah. "Oh sama," kata Umar bin Khattab. "Aku pun kepanasan di rumah dan aku merasakan lapar. Sehingga aku datang ke masjid ini." Oh iya, kalau gitu ayolah kita berzikir kepada Allah mengisi kekosongan ini. Berzikir, tiba-tiba ada satu lelaki lagi datang dari rumahnya. Berlari-lari kecil hingga sampai ke Masjid Nabawi. Siapa itu bu? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Beliau datang sampai ke masjid, terkejut melihat ada dua orang di dalam masjid dalam keadaan panas di luar. Beliau mengucapkan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi," kata Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. "Apa gerangan kalian berdua di sini?" Dijawablah dengan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kami di rumah kepanasan dan kami merasakan lapar." "Kalau Rasul, ngapain ke sini wahai Rasul?" Apa kata Rasul? "Ya, aku pun begitu juga. Aku merasakan lapar di rumah." Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberi saran kepada Rasul, "Wahai Rasul, bagaimana kalau kita mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari?" Abu Ayyub Al-Ansari ini merupakan orang Ansar, orang Madinah yang kaya dan dermawan. Masih ada bu di sini orang kaya dan dermawan? Masih ada di tengah-tengah kita bu? Alhamdulillah ada. Mudah-mudahan kalau sekarang belum, nanti Allah kasih kita menjadi orang kaya, dermawan pula hati kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan berat hati sebenarnya Rasul datang untuk meminta makan itu. Bukan meminta makan, tetapi dengan syarat itu, ayo boleh. Karena segala langkah Rasul tahu itu akan menjadi pelajaran bagi umat-umatnya. Datang mereka bertiga, Rasul dengan sahabatnya dua orang itu ke rumah Abu Ayyub. "Assalamualaikum wahai Abu Ayyub." Yang keluar istrinya, istri Abu Ayyub. "Waalaikumsalam warahmatullahi." "Mana suamimu?" kata Rasulullah. Lalu kata istri Abu Ayyub, "Suamiku sedang di kebun kurma." "Masuk wahai Rasulullah, masuk." Apa kata istrinya? Maaf, apa kata Nabi Muhammad? "Wahai istri Abu Ayyub, kalau tidak ada suamimu di rumah, jangan kau kasih masuk lelaki lain ke rumahmu." Itu pelajaran pertama. Jangan kasih masuk orang yang bukan muhrim kalau tak ada siapa-siapa di rumah ke dalam rumah kita. Jadi ustazah, kalau aku tak ada laki-laki, aku macam mana? Panggil anak kita, ada orang membetulkan air, membetulkan listrik. Kalau ada kawan kita di rumah, boleh. Tapi kalau tak ada, jangan kasih tukang galon itu masuk ke rumah kita kalau sendiri-sendiri kita. Jangan kasih siapapun itu. Itu pelajaran pertama dari Rasul langsung. Jangan memasukkan lelaki lain ke dalam rumah kita. Ala ustazah, udah tahunya kami. Tetapi bu, manusia ini perlu dicarger, diingat-ingatkan lagi. Kadang lupa lagi. Karena ajaran lamanya ini bu, udah tahu kita lama. Tapi bolehlah untuk diingatkan lagi. Itu ajaran pertama. Lalu baik, kata istri dari Abu Ayyub. Tidak lama pulang Abu Ayyub. "Assalamualaikum warahmatullahi." Lalu Abu Ayyub mengatakan, "Tidak ada manusia yang paling bahagia hari ini kecuali aku karena telah didatangi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Senang, begitu senang dia. Lalu beliau datang dan memberikan Rasulullah masuk ke dalam rumah. Dia lari lagi ke kebun rumah untuk mengambil kurmanya di kebun kurma. Dia bukan hanya mengambil kurma, ambil potek satu, tidak. Dia ambil setandan. Dia bawa menuju rumah dan menunjukkan ke depan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Silakan wahai, makan
Kalau ibu ingat-ingat lagi, kalau dalam hadis tak ada begitu. Ini hanya kamus-kamus kita saja agar mudah masuk ke dalam diri kita. Lalu apa kata Ayyub? Kata Abu Ayyub, wahai Rasul, aku tak tahu kau ingin yang tuakah kurmanya, ingin yang mudakah kurmanya, yang setengah matang, aku tak tahu. Kubawakan semua agar engkau bisa merasakan yang mana yang kau mau. Masya Allah. Pelajaran kedua, datang tamu kasihlah yang terbaik, Bu. Datang tamu kasih yang terbaik. Lalu beliau pilih lagi, Abu Ayyub pilih lagi. Dia tadi kaya, dia punya banyak kambing. Dia pilih kambing yang muda, yang segar. Tetapi kata Rasul, kalau kau ingin memasak kambing itu, berikanlah aku kambing yang dia tidak menghasilkan susu lagi, kata Rasul. Baik ya Rasulullah. Dia panggang dan dia gulai. Begitulah menurut hadisnya. Dimakan oleh Rasulullah SAW begitu nikmat, sehingga Rasul mengatakan, segala sesuatu yang masuk ke tenggorokan kita tidak akan lepas dari pertanggungjawaban kita. Maknanya apa? Rasul mengajarkan kepada Umar bin Khattab, Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ayyub yang ada di situ, makanlah secukupnya. Karena semua yang masuk ke tenggorokan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Bu, semua yang masuk ke tenggorokan kita diminta pertanggungjawab. Apa yang kau makan? Dari mana yang kau dapat? Macam mana kita menjawabnya? Bukan kita yang menjawabnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kukunci mulut mereka semua. Kunci Allah. Tak bisa kita menjawabnya. Hanya tangan kitalah yang menjawab kemana kita selama di dunia. Hanya kaki kitalah yang bisa menjawab kemana kita selama di dunia. Tak bisa kita karang-karang di depan Allah. Kenapa kau makan banyak kali kemarin itu? Gak tahu kau nanti begini. Tak begitu. Tak bisa kita jawab suka-suka. Bukan kita lagi yang jawab. Kalau mata kita yang membuat salah, membuat maksiat, mata yang menjawab. Kalau mulut, kalau tangan, kalau kaki, maka tubuhlah yang menjawab. Itu janji Allah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu pelajaran ketiga. Apapun di depan awak, makan secukupnya. Karena kita ingat, tersentuh saja dengan tenggorokan kita, Allah minta pertanggungjawabannya kelak. Bu, lanjut Bu. Lanjut. Itu yang keberapa tadi poinnya? Yang ketiga. Jadi bisa kita ambil pelajaran dari Abu Ayyub. Dia girang melihat Rasulullah SAW sekalipun dia tahu akan ada sesuatu yang berkurang dari rumahnya. Kalau kita Bu, nampak kita anak remaja masjid, nampak kita Pak Nazir tadi bawa mak ke depan rumah, apa kita buat? Datang Pak Nazir atau remaja masjid ke depan rumah bawa mak. Assalamualaikum. Senang kita Bu? Ada yang tak senang, ada yang senang. Rata-rata, wah, udah datang itu anak remaja masjid itu untuk Isra Mi'raj di depan itu, minta uang ini, minta uang ini, katanya. Ada, mudah-mudahan di sini tak ada. Tak senang dia tuh nampak Pak Nazir itu bawa mak ke depan rumah. Padahal apa kata Rasul? Enak kalilah orang yang didatangi oleh orang yang minta-minta. Tak perlu kita mencari mau kemana uang kita sedekahkan. Datang dia ke depan rumah. Jangan-jangan Allah buat orang datang ke rumah kita karena udah lama keluar uang kita tidak keluar untuk hal-hal kebaikan. Karena semua itu yang terjadi pada diri kita ada hikmahnya dan ada pesan tersirat di dalamnya. Jadi jangan lagi pula datang orang membawa mak atau orang-orang meminta-minta. Dibilangnya, bilang itu sama Pak Nazir itu mama enggak ada anak. Kau kasihkan 5.000 di situ. Tak usah catat namaku, bilang. Datang anaknya dibawa. Ini ya Pak, mama tak ada. Padahal mamanya di dalam rumah. Begitu padahal Rasulullah Muhammad SAW kasih ajaran kepada kita senang menyambut seseorang walaupun akan ada yang berkurang di dalam rumah. Begitu. Itu pelajaran yang keempat. Jadi Rasulullah SAW begitu banyak mengajarkan
ajaran-ajaran yang mungkin dapat kita ambil ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, tak ada pula bapak-bapak di sini. Ibu-ibu, orang-orang tua saya yang saya hormati. Lalu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya ketika berkumpul, apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada 6 sifat yang kalau kita memiliki sifat itu salah satu atau ke-6-6-nya, Allah benci terhadap hamba-Nya. Ada berapa sifat, Bu? 6. Yang kalau kita miliki salah satu atau ke-6-6-nya, Allah tak suka terhadap kita. Ngeri itu. Mudah-mudahan kita tak masuk dari 6 itu. Apa itu yang pertama? Al-istighalu bil uyubil khalq. Al-istighalu bil uyubil khalq. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Bu, kalau nampak kita saja tak sengaja nampak kita ada aib orang lain, kesalahan orang lain, tak boleh kita ceritakan sama siapa-siapa, apalagi mencari-carinya. Itu kata Rasul, al-istighalu bil uyubil khalq. Orang yang suka mencari keburukan orang lain. Macam mana itu maksudnya? Duduklah ibu-ibu 2 orang di depan rumah. Tiba-tiba lewat wak butet di depan awak, berjilbab. Apa kata ibu-ibu tuh? Tahu kau kenapa ibu tuh berjilbab? Tak tahu aku kenapa. Yang keritingnya rambutnya itu makanya dia berjilbab. Naudzubillahi min dzalik. Diceritakannya, padahal itu sesuatu hal yang baik berjilbab. Tapi kita cari karena tak ada salah wak butet. Dicarinya juga. Itulah kata Rasul, al-istighalu bil uyubil khalq. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Padahal, Bu, ada orang bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa kita, tak ada hubungan darah, tetapi Allah atau Rasulullah mengajarkan itu harus dijaga. Siapa itu, Bu? Tetangga, masyarakat. Itulah yang benar-benar harus kita jaga hubungannya, bertetangga dan bermasyarakat. Lewat lagi wak butet pakai lipstik, mak jago lipstik wak butet tuh. Kan, Bu? Lewat dia. Ada juga ibu 2 ini duduk-duduk sambil mencari kutu. Ya kan? Lewat wak butet. Kau tahu itu lipstik wak butet itu? KW itu KW. Dari mana pula kakak tahu wak butet pakai lipstik KW? Ya kan? Tengoklah, sampai-sampai ke giginya itu lipstik KW itu KW. Kalau orang yang bagus itu waterproof, katanya waterproof. Bukan waterproof. Waterproof katanya. Itu orang-orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Tak dapat dia kesalahannya, Bu, tapi dicari-carinya juga. Tak ada urusan kita orang mau pakai lipstik KW, tak ada. Mau lengket di sini tak ada urusannya. Mau sampai sini lipstik waktu tak ada urusannya. Lebih baiklah kita bilang, "Oh, Wak, tercoret kurasa tadi lipstik waktu kita baguskan. Ada Wak bawa bodak, tak bawa. Aku bawa bodak, Wak." Kita tak tua cantik, Wak. KW Wak lipstik Wak, tak boleh itu. Jangan lagi ditanya. Karena apa kata Rasul? Yang pertama, al-istighalu bil uyubil khalq. Karena Allah Subhanahu wa taala benci terhadap orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Kita tak ada siapa-siapanya, Bu, kalau tak ada orang lain. Kenapa lah ibu-ibu di sini enak duduk di sini, kenapa coba? Karena ada yang ditengok, ada yang bercakap. Kenapa lah saya enak bercakap di sini, enak duduk di sini? Karena ada orang ibu-ibu di sini. Kalau saya bercakap duduk di sini tak ada orang menanya Wak Tanjung tadi. Dan lama usah 1 kilo bercakap-cakap sendiri. Jadi kita ini berhubungan, saling berhubungan. Ibu-ibu enak duduk di sini, makan kue, minum. Sebab ada yang ditengok walaupun tak, gitulah. Tak cantik kali, tak jelek kali pula. Pokoknya ada yang ditengok. Cocok lah ibu duduk di sini. Saya pun tak cocok juga duduk di sini bercakap, tak ada ibu-ibu di sini, tak berguna saya di sini. Begitu. Saking kata Rasul, berhubunganlah kita kepada orang lain sehingga keluar hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tanya Rasul lagi kepada sahabatnya. Apakah kalian tahu siapa yang paling miskin nanti di akhirat? Kata Rasul.
Menjawab satu-satu sahabat itu, "Saya Rasulullah." "Siapa?" "Orang yang tak sholat," kata sahabat. "Salah," kata Rasulullah Muhammad SAW. Bingung orang itu. Sholat ini kan paling penting. "Jadi siapa ya Rasulullah?" Jawab sahabat satu lagi, "Oh, saya tahu ya Rasulullah." "Siapa?" "Orang yang tak puasa." "Salah," kata Rasulullah. "Lantas siapa ya Rasulullah?" Kata para sahabat. Apa kata Rasul? "Orang yang paling miskin nanti di akhirat adalah tetangga yang jahat kepada tetangganya dan memutuskan tali silaturahim." Tetangga, awak ini seorang tetangga ya kan Bu? Ibu ini seorang tetangga, jahat pula sama tetangga lain. Udah awak jahat, awak putuskan lagi tali silaturahim. Itulah orang yang paling miskin nanti di akhirat. Wah, mulai berpikirlah kita ini Bu. Masuk tidak aku ke dalam situ, karena akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya sahabat, "Wahai Rasulullah, kenapa dia menjadi orang yang paling miskin nanti di akhirat?" Apa kata Rasul? "Nanti di akhirat pas di hari pertimbangan ditunjukkannya kepada Allah. Wahai Allah, ini pahala salatku selama di dunia." Tiba-tiba datang orang. Tengoknya. "Wah, pulang kau?" "Yo." "Wahai Allah, dia ini diambilnya tanahku 1,5 meter untuk pagarnya. 1,5 meter diambilnya tanahku untuk pagarnya, untuk paretnya." Allah tak bingung Bu. Betul kan? Allah tak bingung, Allah tahu. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ambil ini pahala sholatnya untukmu agar terbayarlah hutang-hutang kesalahannya karena kau tetangganya." Diambil oleh tetangga kita Bu. Pahala sholat kita habis. "Punya apa lagi kau bawa ke dunia ini oleh-olehmu dari dunia?" Kata Allah, "Ini wahai Allah, aku punya pahala puasa." Lalu datang orang lain. "Wahai Allah, dia ini pernah difitnahnya aku mencuri selopnya. Memang branded katanya ya Allah, tapi bukan aku pelakunya, tetapi aku pun kena hukum." Hukum apa? Hukum sosial. Tetangga-tetangga yang lain ikut benci gara-gara mulut kitanya. Belum tentu waktu tadi mencuri selopnya, padahal selop yang sama itu dibelikan oleh anaknya. GR kali waktu macam dia aja punya. Tapi disebutkannya, disampaikannya sama orang lain ikut benci, disampaikannya kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Ambil pahala puasanya, habis. Kita tak punya apa-apa. Makanya kita bukan cerita lebih baik, tapi lebih lumayan lah. Kita membuat salah kepada Allah karena syaratnya gampang meminta maaf. Cukup bertaubat, lalu berjanji tidak mengulanginya lagi. Tetapi kalau kita buat salah kepada manusia, apalagi tetangga, banyak syaratnya. Terutama di akhirat nanti. Kita harus bertaubat, berjanji tidak berbuat lagi, dan harus diganti. Kalau kita mencuri harus diganti. Kalau kita mengambil hak orang lain harus diganti. Itulah kata Rasulullah SAW. Lebih rumit lagi kita mencari maaf kepada manusia ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti aku buat salah aja kepada Allah. Tak begitu ceritanya. Salah kaprah. Jadi mulailah kita bisa memikirkan apa kira-kira yang harus dibenahi dari diri kita. Ustazah tahu dari mana kalau kita berhubungan dengan orang lain? Contoh, tangan ini Bu, kalau satu repot juga kita. Gatal yang kanan, kalau dua bisa menggaruk yang kiri. Gatal yang kiri Bu, bisa tangan kanan menggaruk. Sedap pula. Gatal dua-dua, bisa satu kerja sama. Menggaruk dia. Dan 5 jari ini bermanfaat. Mau
minum. Mau menulis dia menulis. Kalau Allah kasih kita semua serentak satu jaring, bisa apalah kelingking ini, Bu? Masuk ke sini aja yang bisa. Tak bisa lain-lain. Mau mengambil minum tak bisa. Jadi itulah Allah mengajarkan. Kadang-kadang semua pesan-pesan itu ada di hadapan kita, tetapi kita tak mau menggalinya. Pesan itu nyata di depan kita, tetapi kita tak mau mengambil pelajaran. Jadi bersyukurlah kita yang masih mau untuk menuntut ilmu di majelis ta'lim seperti ini. Tapi jangan pula, Bu, ada contoh ibu-ibu, Senin dia ikut majelis ta'lim, Selasa ikut majelis ta'lim, Rabu ikut majelis ta'lim, Kamis, Jumat, Sabtu ditanya, "Kenapa?" "Datang rentenir ke rumahku." Jadi pas dicari, "Mana ibu?" "Pengajian." Tak jumpa lagi sama rentenir itu. Itu salah juga, Bu. Pasang niat bagus-bagus, aku perlu charger. Di-charger dulu imanku, karena udah agak goyang aku nih, stres aku di rumah ini. Kemana kita datangnya? Tengok Abu Bakar As-Siddiq, tengok Umar bin Khattab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid berzikir kepada Allah. Jadi kalau datang masalah kepada diri ibu, jangan bilang karena Allah tak sayang. Berlimpah-limpah masalah datang ke diri kita. Suka kali kita bilang, banyak kali lah masalah di hidupku ini. Anak begini, laki begini, keuangan begini. Tak sayang Allah sama aku, ya Allah, katanya. Tidak, Bu. Lihat bagaimana Allah cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Allah, tidak akan kuciptakan dunia ini kalau bukan karena Muhammad. Itu kata Allah. Cinta berarti Allah terhadap Nabi Muhammad, Bu. Cinta Allah kepada Nabi Muhammad, cinta bukan main. Tetapi Nabi Muhammad tetap dikasih masalah oleh Allah. Nabi Muhammad dikasih lapar. Jadi bukan kita aja dikasih masalah lapar. Jadi kalau kita kelaparan atau tetangga kita kasih tahu, bukan karena Allah tak sayang. Yang kaya-kaya itu bukan karena Allah begitu sayang. Lihat Rasulullah, begitu cintanya Allah terhadap beliau, tapi Allah tetap kasih masalah kehidupan. Karena segala masalah bukan berarti Allah benci, bisa jadi itu sebuah kenikmatan. Sebaliknya, kalau Allah kasih kenikmatan, bukan berarti Allah sayang. Bisa jadi kita menjadi manusia yang sedang menerima istidraj dari Allah. Nikmat tersebut bisa jadi sebuah masalah besar yang akan membimbing kita, membawa kita, menuntun kita ke jalan yang lebih tidak benar. Jadi segala sesuatu yang terjadi terhadap diri kita harus pelan-pelan lah kita. Jangan melulu masalah Allah, salahkan Allah. Banding aku dengan anakku ini. Beginilah, waktu bagus-bagus anaknya udah jadi PNS, begini, aku begini juga. Tak adil Allah, tak adil. Tak ada begitu. Banyak orang-orang soleh yang ditimpa-timpa terus masalah, padahal itu maksud Allah untuk menaikkan imannya dan derajatnya. Jadi mulai lagi kita berpikir. Kadang kita berpikir ini yang malas, Bu. Berpikir ini yang malas. Itu yang pertama, al-istighalu bil uyubil khalq. Orang yang suka mencari kesalahan orang lain. Pelajaran kelima. Tapi dari 6 sifat itu masih sifat yang pertama. Lalu masuk kedua, quswatul qulub. Apa itu artinya, Bu? Kata Rasul, kalau dia punya sifat ini, Allah benci terhadapnya. Yaitu quswatul qulub, hati yang keras. Ngomong apa lah waktu di depan, tak masuk lagi sama aku. Aku di sini tadi ku tengok ada kue warna ungu. Lewat pula dari atas, suka nggak balik dulu lah, aku balik. Ada kue warna ungu ku tengok. Nauzubillah, tapi saya yakin tak ada di sini. Begitu. Lalu quswatul qulub ini bagaimana? Tak masuk nasihat-nasihat. Dikasih nasihat, dah tahu aku tuh doa, dah tahu aku. Cuma keras hati. Para kata Allah, kata Rasulullah Muhammad SAW diajarkannya kepada kita segala nasihat-nasihat. Jangan-jangan orang memberikan kita nasihat karena udah lamanya dia nengok kita begitu. Orang mengasih nasihat bukan kita berarti membuat kesalahan satu kali. Awak lah, Bu, awak tengoklah ada orang yang berkesalahan, awak kasih nasihat langsung itu, Bu. Tidak, awak tengok dulu kan. Maaf sekali, sabar aja dulu. Kalau dibuangnya lagi, itu begaduh lagi sama tetangga itu, nantilah baru kita nasihati. Begaduh lagi 2 kali, sabar.
Nggak berani kita itu langsung kita nasihati, nggak berani kita. Dibuatkannya lagi 3 kali kesalahan itu yang sama, kita panggil lah. Macam mana menasihatinya? Kata Rasul, kasih nasihat bil hikmah, dengan hikmah. Dipanggil, Bu, tak baiklah begaduh, Bu. Tak ada lagi orang yang bukan siapa-siapa, tapi kata Rasul kalau kita begaduh sama dia, tak cinta Allah sama kita. Tahu dari mana kau? Oh iya, aku ikut pengajian itu di Masjid Al-Muhajirin itu kata Ustaz itu. Begitulah, ya Allah, udah dibuatkan aku begini sakit hatiku, ada lagi obatnya itu. Kata begitu. Karena kita nampak udah bolak-balik, kalau berani orang menasihati kita, Bu, maknanya dia sudah memantau dari lama kesalahan itu kita perbuat. Jadi lembutkan hati kita, terima kalau memang ada orang menasihati kita. Karena kalau keras hati kita berarti kita masuk terhadap 6 sifat, atau salah satunya kata Rasul, dia akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejam kali untuk membenci kita. Bukan itu maksudnya. Agar kita di dunia ini mampu berpikir. Lagi-lagi kita malas dalam berpikir. Berpikir apa lagi kita rajin ini? Nengok YouTube dulu, nengok YouTube. Mau masak ini, masih mau berpikir kan pakai bawang 2 siung. Begini, itu mau kita berpikir. Tapi kalau udah jalan agama ini kadang kita malas. Padahal Bu, ada lagi sifat selanjutnya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Hubbud dunya. Itu yang ketiga, Bu. Dari 6 sifat masuk selanjutnya hubbud dunya, cinta yang berlebihan kepada dunia. Menghalalkan semua cara agar kita bisa duduk di pekerjaan-pekerjaan yang bagus misalnya. Menghalalkan semua cara, menzalimi orang lain, apapun itu, saking cintanya kita terhadap dunia, kita halalkan semua cara. Kalau kita cinta yang berlebih terhadap dunia, maknanya Allah Subhanahu wa taala akan benci terhadap kita. Itu kalau salah satunya. Kalau 3 tadi udah masuk ke diri kita, cepat-cepat lah istighfar itu. Udah 3, masih ada 3 lagi masuk, enggak aku masuk nominasi, enggak aku ini apa deh. Ada 6, ini baru 3. Kalau udah masuk cepat-cepat kita beristighfar atau serap baik-baik, bolehlah kita sampaikan terhadap orang lain. Kenapa begitu? Dakwah ini bisa dengan siapa saja dan dengan cara apa saja. Tengok mantap kali Roma Irama itu. Dia penyanyi, tapi lagunya dia masukkan dakwah, Masya Allah. Apa lagu Roma Irama yang paling mantap dakwahnya itu? Wah, Masya Allah. Gini satu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Apa nih saya nyanyi, Bu? Bersakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian susah juga. Salah ya, Bu ya? Baru kemudian apa, Bu? Iya. Kan Masya Allah itu. Sakit kita ingatlah Roma Irama. Tak bisa aku bersolawat, tak hafal solawat, tak bisa aku mengaji. Dengar apa yang bisa mendakwah. Buka YouTube, dengar ceramah-ceramah Ustaz Abdul Somad, Adi Hidayat, semua kita dengar mukarram tersebut. Tak bisa juga, aduh aku cepat suntuk. Dengar lagu-lagu Roma Irama, dakwah itu, Bu. Judi, menjanjikan kemenangan. Judi, menjanjikan kekayaan, bohong. Kalau awak menang, kata Roma Irama, berarti itu awal dari kekalahan. Kalau kau kaya dari judi, kata Roma Irama, berarti itu adalah awal dari kemiskinan. Roma Irama tuh tak duduk macam ini, Bu. Tak disediakan teh manis sama mineral. Tapi apa? Sprite ya, lain-lain lah disediakan. Tapi maksud tak duduk dia macam ini. Tak dibuat dia flyer akan ceramah oleh Ustaz Roma Irama tidak. Jadi kalau tak bisa, memang berat kalah, Bu. Memang berat kalah, tak bisa bersolawat. Tapi jangan pula sampai. Tapi kalau udah sampai ke tahap itu, berat kalau mendengar solawat, ngaji pun, begitulah awal yang tahu diri awak kan. Menengok pun tak ada kuota, menengok Ustaz Abdul tak ada kuota, Ustazah. Jadi apa yang ada? Ada kaset Roma Irama zaman dulu, tayangkan, Bu, dakwah itu semua. Jadi dakwah itu dari mana saja. Kita pun bisa berdakwah,
kita pun bisa menerima dari dakwah itu dari mana saja. Jadi jangan ada alasan apapun. Kenapa begitu? Karena ada selanjutnya. Apa kata Rasulullah? Ini sifat kelima. Tulul amal. Apa itu, Bu? Angan-angan yang berkepanjangan. Sibuk kali kita ngurus dunia, panjang betul angan-angan kita, lupa. Akhirnya kita kemana itu kita lupa. Kalau ada anak gadis ibu udah ada pilihan hatinya. Kerja apa dia? Jual kacang di lampu merah. Kerja apa dia? Guru ngaji keliling mak. Bagus kau sama kawan mama, udah PNS dia. Ibu patahkan hati anak gadis ibu. Perkara apa? Bukan perkara ibu mikirkan yang lain-lain. Tulul amal, panjang betul angan-angan ibu. Panjang angan-angan. Padahal Bu, jangan-jangan pilihan hati anak gadis ibu setelah menikah, karena anak gadis ibu lah Allah kasih rezeki anaknya jadi PNS. Jadi jangan kita tolak. Kerja apa? Bersih-bersihkan masjid mah. Terus imam lah dia mah di masjid Al-Muhajirin itu mah. Enggak PNS dia. Enggak ada itu nanti tunjangannya kita mama. Berharap banyak kali angan-angannya, nanti kalau ada tunjangan dapat pula aku 200.000. Itu angan-angan panjang. Berhubungan dengan hubbud dunia tadi, cinta betul terhadap dunia. Padahal kalau kita paham dapat Allah guru ngaji keliling. Jangan-jangan nikah sama anakku rezekinya bagus dia, karena menikah itu gak ada rezeki lagi, bertambah rezeki. Baru menikah udah bertambah rezeki, punya anak bertambah lagi rezeki. Jadi jangan kita larang, kita sakiti hati anak kita. Jangan kita PNS dia. Jangan sama itu. Janganlah. Sama ini aja sama jangan tuh. Kita tengok betul-betul. Kalau udah bagus semuanya jangan kita larang-larang. Jadi Bu, kalau ada anak gadisnya janganlah kita mengikuti kismul amal tadi itu. Apa itu tulul amal, panjang angan-angan? Itu kalau punya anak gadis. Kalau punya anak lajangnya bolehlah sama saya. Salah ya Pak. Ya tak ikut suami saya. Udah punya suami? Belum, cek saja aja tuh. Kalau punya anak gadis, apa kata pilihan hatinya dibawanya, berani dia menceritakannya? Jangan gara-gara panjang angan-angan kita gugurkan apa yang ingin dia. Kalau punya anak lajang, dia punya istri, dari mana itu? Itu lama keluarganya begini. Tidak. Mamanya itu pernah disakitinya aku. Apa rupanya mak? Wah, terceritakan tapi sakit. Begitu memang manusia Bu. Mamanya yang menyakitinya, tapi 7 turunannya pun ikut kena. Itulah kita Bu. Oh tak kita di sini, tak banyak orang di luar sana. Itu kan naudzubillah min dzalik. Neneknya yang buat salah, 7 turunannya pun ikut kita benci. Jadi banyak kesalahan-kesalahan kita dalam bermasyarakat ini. Banyak. Itu yang kelima. Keberapa tadi Bu? Keempat. Masuk yang kelima, qillatul haya. Apa itu Bu? Qillatul haya. Sedikit rasa malu. Segini Bu, sedikit. Secuil. Ini pun kebanyakan nih Bu, segini. Sedikit rasa malu. Karena zaman sekarang orang yang betul lebih malu dia daripada orang yang salah. Orang yang puasa disuruh ngalah sama yang tak puasa. Orang yang baca Quran, datanglah ibu ini kan habis maghrib sholat bawa Quran, baca Quran dia sendirian. Ada 3 orang bercerita di situ. Siapa yang malu Bu? Bukan yang 3 orang itu, tetapi kita itu malu. Kita nanti aku dibilang si rajin. Ibu tuh pernah dulu Quranku ini nantilah di rumah. Kita masih malu melakukan amal kebaikan. Karena apa? Sudah disusupi ini Bu pemikiran kita, bukan kitanya yang salah itu. Dari dulu-dulu kalau orang yang berbuat benar itu lebih malu daripada orang yang berbuat salah. Begitu. Makanya syekh-syekh di Jawa sana dia buat syair. Masya Allah nih Bu syairnya. Begini syairnya Bu. Bagaimana
Kalau pejabatnya banyak yang korupsi, memberantasnya pun hanya pilih-pilih. Ayo kita bangkit membasmi korupsi. Sholli wa sallim daiman ala wahdah. Sholli wa sallim daiman ala wahdah. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kan banyak kita cari-cari tuh kayak mana biar kita tak stres bersolawat pun awak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. 100 sudah capek. Jangan yang seperti itu, Bu. Allah minta sedikit tetapi berulang-ulang. Jangan hari ini awak rajin, awak banyak baca sholawat 1000 kali, besok 2 hari 3 kali tak baca sama sekali. Allah tak minta itu. Tapi kata Allah lebih baiklah kau sedikit tetapi istiqomah. Sekali aja Ibu teringat lagi masa ada sambungannya. Bagaimana Indonesia diberkahi kalau masyarakatnya saling tak peduli. Yang miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Ayo kita bangun persatuan bangsa. Sedih kita, Bu. Tapi iya, jangan sedih ya, karena kita juga. Kita yang tak mau menggali. Sebenarnya Rasulullah tuh ngajari kita macam mana sih? Kita yang tak mau menggali itu. Padahal banyak sekali ajaran Rasulullah, bahkan di depan mata kita sekalipun menjadi pelajaran bagi kita. Berangkatlah ibu itu dari rumah ke masjid, tiba-tiba baru lewat sedetik, tiba-tiba di belakang awak ditabrak sama Puspa. Melotot mata awak. Sedetik aja tadi kalau aku terge waktu assalamualaikum wah, katanya habis aku itu yang tabrak mobil itu betul. Itu bisa menjadi pelajaran bagi kita. Tetapi kita sedikit mau memikirkan itu. Sedikit kita mau bersyukur kepada Allah, sedikit kita serba sedikit semuanya. Sedikit bersyukur terhadap Allah. Karena apa? Bukan kita yang tak mau, lagi-lagi kita lupa. Jadi rajin kita datang ke majelis ta'lim untuk di-charger. Ini dah tahu kita tidak dari dulu dah tahu. Tapi senang atau diingatkan lagi. Paling enggak sebulan 2 bulan masih terjalankan. Walaupun 3 bulan ke depan lupa lagi. Awak tunggu lagi kan? Tadi undang lagi pula, diingatkan lagi, Masya Allah. Itu ecek-ecek aja, Bu, bumbu-bumbu saja itu, Bu. Sudah ke berapa, Bu? Sudah ke-5. Ada yang melihat-lihat jam, mau ikut dulu lah tengok jam itu. Gitu. Ke-6 berarti sekarang ya, Bu. Apa itu yang ke-6? Ada yang tahu, Bu? Yang ke-6 adalah dulmun yantahi. Dulmun yantahi. Apa itu? Kezaliman yang terjadi terus menerus. Kita santai, aku tak buat zalim kok. Kita lupa ada orang yang terzalimi. Kita punya ayam 3 ekor di belakang baunya ke tetangga, itu zalim. Jadi macam mana, Ustazah? Balilah tanah begitu, apa dia buang air dia tutupkan. Karena kalau resah tetangga kita itu, Bu, itu adalah kezaliman yang terjadi berkepanjangan. Kadang kita lupa itu, Bu. Waduh, masuk aku ke 6-6-nya, masuk nominasi aku kata. Gawat kita ini, Bu. Masuk nominasi ke 6-6. Walau Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, dzulmun yantahi, melakukan kezaliman yang terus-menerus. Macam yang tadi itu. Diambilnya tanah tetangganya 1 meter, tak sampai 1 meter, ini 600 cm. Bukan tanah kita. Kalau tetap kita nikmati, kita dorong pagar itu berlebih di tanah orang, kalau dia tak ikhlas,
Kita menjadi orang yang zulmun yantahi, melakukan kezaliman yang berkepanjangan. Tapi pun Bu, kalau rumah awak, tanah awak yang dipakai cuman tergeser begini aja, lebih baik lagi awak ikhlas. Awak tenang, kawan tuh pun tak mencari-cari awak di akhirat. Berlipat ganda itu pahalanya, Masya Allah. Tapi yang repot ini, tetangga kita tak ikhlas. Siapa yang salah Bu? Tetangga yang tak ikhlas? Bukan, kita yang melakukan kezaliman tersebut. Ada acara awak cuci perut ayam itu, nyampe airnya ke depan rumah. Berat mulut kita bilang, oh wah aja, maaf ya wah, sekali-sekali ini aja menikahnya anakku nih. Oh besok tak lagi satunya anakku. Oh tak apa-apa, senang hati. Kadang kita komunikasi pun kurang. Padahal apa kata Allah? Tetangga yang jahat terhadap tetangganya, putus pula silaturahimnya, dia adalah manusia yang paling miskin di akhirat. Miskin kita Bu. Jadi komunikasi itu dibangun. Kesalahan pun yang kita buat, kalau komunikasi kita bangun, oh kalau sakit hatimu atau tak sama siapa, suamiku, anakku atau apa, itu dibilang, oh gak mau aku jadi orang paling miskin di akhirat. Oh, kenapa gitu Bu? Iya baru ikut aku pengajian di sana. Dulu aku udah tahu itu, udah lupa aku katanya. Udah bertetangga kita lama kan, kalau udah salah aku maaf lah Bu. Nikmat seperti itu, tapi kadang kita malu pula berkomunikasi macam itu. Oh ini lebay kali, kena lagi. Orang yang benar rasa malunya lebih besar dibanding yang salah. Benar nih kita mau berkomunikasi minta maaf ini, tapi malu kita. Allah suka mengalah. Begitu, itulah keenam itu. Jadi kenapa kita harus bermasyarakat? Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu dengan tali persaudaraan Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Gak ada lagi gunanya Bu, tak ada lagi nikmatnya awak pulang naik mobil tetangga 1, 2, 3 dari rumah tetangga awak itu begaduh. Tak ada nikmatnya lagi tuh. Mau naik kereta pun awak rasanya mau pakai helm, bagaimana sekali ketemu sama waktu. Udah tak nikmat lagi tuh Bu. Jadi pelan-pelan lah kita. Kalau memang salah kita, jangan malu. Jangan kita menjadi orang yang rasa malunya sedikit. Kalau memang salah dia, maafkan. Sesekali boleh juga lah tegur sedikit. Kan boleh nggak ini Bu, setahun 2 tahun tak bercakap. Mau kemana Mak Nisa? Boleh lah. Pahalanya luar biasa. Udah Bu tahan-tahan ibu tahun-tahun. Ternyata tersentuh ibu. Gak mau ibu menjadi orang yang paling miskin di akhirat kelak. Ibu coba pelan-pelan. Kalau tak bisa, anak kita yang udah kita pengaruhi mungkin. Ya kau mau kalau dikasihnya apa-apa itu jangan kau mau ambil dari uang itu. Nah, udah boleh dibilang, boleh kau main-main sama si Nisa itu, main. Pelan-pelan aja Bu, sulit. Kalau tak seperti itu, kita tak ada, kita bergaduh-gaduh sama orang lain, bolehlah kita mulai berdakwah sedikit demi sedikit. Anak kita yang sudah berumah tangga, kok bagus bertetangga. Karena langsung Rasulullah mengatakan orang yang paling miskin adalah tetangga yang jahat terhadap tetangganya. Itulah Bu yang paling inti dari segala inti. Kadang kita baguskan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, salat, zikir, salat, zikir. Tapi kita lupa kata Allah ada hablum minan nas, hubungan terhadap manusia, bermasyarakat, bertetangga. Nah, itu jangan sampai kita kena, dan jangan kita menjadi orang yang memiliki salah satu dari 6 sifat tersebut atau seluruhnya kita memiliki sifat tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillahi min dzalik. Jadi pada tahun masih ada ya Bu? Sedikit lagi. Oh, baik Bu. Sedikit lagi Ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Pada tahun 1970 Masehi, ada Bu yang lahir tahun 1970? Adalah mungkin ya. 1970 Masehi, tepatnya di kota Vatikan Roma. Di mana itu Bu? Di Eropa. Saat itu diadakan konferensi internasional yang dihadiri oleh semua pemuka dan pembesar agama. Agama mana saja hadir semua. Pemuka pembesarnya di kota Vatikan Roma tersebut. Apa diungkap di sana? Diungkap Bu, luar biasa nih Bu.
bahwa Indonesia, ini kan dunia nih ya Bu ya, diungkap di sana bahwa Indonesia merupakan negara percontohan dalam berkehidupan bermasyarakat. So, kita pahami betul-betul itu. Kita yang di dalam Indonesia ini malu mendengarnya. Disampaikan melalui seluruh dunia bahwa Indonesia merupakan negara percontohan dalam berkehidupan bermasyarakat. Berarti di luar sana mungkin lebih buruk daripada kita. Kenapa kita harus bagus bermasyarakat? Itulah mungkin akan menjadi negara ini yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustazah, gimana kalau tetanggaku Kristen? Maaf. Non muslim. Ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ada dhimmiyan faqad adani, wa man adani faqad adallah." Jadi bukan berarti kita hanya menjaga hubungan terhadap sesama muslim. Non muslim itu pun harus dijaga. Apa itu saja artinya? Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, siapa itu kafir dhimmi? Tetangga kita yang tak ikut mengurus atau menembaki orang kafir itu, yang tak ikutlah dia mengganggu gugat awal ibadah, itulah kafir dhimmi. Non muslim yang bagus-bagus, yang ikut dia bertetangga sama awal. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, kata Rasul, man ada dhimmi yang kepada adani, maka sesungguhnya orang yang menyakiti kafir dhimmi itu maknanya telah menyakitiku, kata Rasul. Awak sakiti tetangga awak kira biarlah non muslim dia. Kita sakiti, kita ternyata telah menyakiti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sambungannya, Bu. Wa man adani faqad adallah. Nah, barang siapa yang menyakitiku, kata Rasul, maka sesungguhnya dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kita sakiti non muslim itu, kita menyakiti Rasul dan langsung terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala yang baik-baik, Bu, datangnya dari Allah. Kalau ada kesalahan yang saya sampaikan benar, itu salahnya dari saya dan mohon untuk dimaafkan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Gimana, Bu? Tanya jawab atau bagaimana? Sebelum kita menutup acara kita, mari Ustazah, kita ada pertanyaan, 3 pertanyaan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Yang 2 dari nomor kehadiran, yang ketiga nanti bebas Ustazah bertanya. Ini Ustazah mengambil nomor berapa yang izin saya minum, Bu. Ya, Ustazah menyebutkan nomor 15 sampai 80. Ustazah nomor berapa yang jadi di antara nomor 15 sampai 80. Oh, jadi nomornya aja. Nanti saya 15 sampai 80. Saya pilihlah nomor 30 sesuai dengan tanggal lahir saya. Nomor 30 dari Ibu Rini Rastiani, Jalan Stasiun. Oh, Rini, ya, dengarkan pertanyaan dari Ustazah kita. Ini menjawab pertanyaan. Ya, Ibu ini Ustazah yang menanya. Mana, Bu? Oke, baik. Yang termasuk di dalam yang diceramahkan. Ya. Bu Rini, Masya Allah, mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Jadi, Bu, pertanyaannya sederhana nih, Bu. Apa yang dilakukan Abu Ayyub saat menerima kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
1. Memberi buah kurma. Ada lagi Bu? Menyicipi buah kurma. Ada lagi Bu? Cukup? Cukup. Dua-duanya tentang kurma. Berarti kita gabung aja lah, satunya ini jawabannya kan? Memberi buah kurma lalu dicicipi oleh Rasul buah kurma tersebut. Padahal tadi saya bilang ada 4, tapi karena 1 terjawab, alhamdulillah. Begitu ya Bu? Diberi Abu Ayyub buah kurma lalu dicicipi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Bu. Kedua, nomor Dari 15 ke 80. Saya pilih. Duh, repot juga ini. Mohon maaf ya Bu kalau terpilih ya Bu. Nomor 80 lah. Mungkin terakhir tadi datangnya ini kan. Nomor 80 lah. Mohon izin Bu. Nomor 80, Ibu Turia, Jalan Pahlawan. Mana Bu Turia? Ya, dengarkan pertanyaan dari ustazah kita. Izin Bu Tulia. Mohon sempurnakan jawaban dari Ibu Rini. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari ketika menyambut Nabi Muhammad SAW ke rumahnya? Mengambil 1 tandan buah kurma, lalu disuguhkan. Masih sama ya Bu? Masih sama. 1 menyicip, 1 disuguhkan. Apa Bu? Dipilih mana yang suka. Masih tentang kurma. 1 kita anggap itu. Cuma cukup Bu? Belum sempurna lagi. Karena ada 1 lagi. Izin saya. Kita tukar, kita ganti dengan 1 lagi ya. Ya. Sudah Bu, ada kira-kira lagi? Yang jawabannya adalah ditambah di kita di kata ustazah. Belum sempurna sekali. Tambahkan di kita dia aja. Apa tadi Bu? Mengambil kambing yang bagaimana? Yang terbaik, Masya Allah. Apa kata Rasul Bu? Jangan kambing yang menghasilkan susu. Alhamdulillah. Ya, 1 lagi ya Ibu, yang terakhir sekali. Mohon izin lagi saya Bu, tak pantas sebenarnya saya ngasih pertanyaan, tapi mudah-mudahan lah untuk menjadi evaluasi kita ya Bu ya. Saya pilih Saya pilihlah nomor 50. Nomor 50, Hajah Suryani. Suwarni. Hajah Suwarni. Mana Bu? Izin Bu. Hajah Suwarni. Pertanyaan Ya, baru. ayo Bu. Pertanyaan baru ya? Yang gampang-gampang saja. Iya. Tadi saya sebutkan ada 6 sifat yang kalau kita memiliki salah satunya Allah tak suka. Bolehlah Bu Ibu sebutkan berapa yang Ibu tahu? Tak apa-apa, bukan ujian nasional kita. Untuk evaluasi aja insya Allah. Oh, saya yang tak enak ini. Gimana Bu? Kita skip Bu. Skip. Ibu-ibu, biarkan saja ibunya bertanya supaya ini ya Bu kembali mengingat apa yang didengarkan oleh Ibu aja tidak. Bisa Bu? Apa dia? Ya. Hah? Iya.
Ya, terakhir ya, karena ibunya belum dapat, kepada satu lagi ya yang akan kita sebutkan namanya. Nomor berapa? Nomor 16. Nomor 6. Bu Nur Gang Aman. Ada Bu Nur Gang Aman? Ya. Assalamualaikum Bu Nur. Ya, ini dia pertanyaannya ya Bu. Jadi pertanyaannya, mungkin ada salah satu yang Ibu ingat dari banyak dalil yang saya sebut. Boleh sebutkan satu maupun hadis yang pendek, ataupun mungkin ada yang Ibu catat. Mohon, karena Ibu ini punya catatan agak banyak tadi memang saya lihat. Dari banyak yang saya bacakan dalil, mana tahu Ibu bisa sebutkan satu, boleh disebutkan. Oke, baik, mohon maaf Bu. Sebutkan satu di antara 6 sifat yang Rasulullah sebutkan terhadap sahabat. Jika kita memiliki salah satunya, Allah tak suka terhadap kita. Quswatul qulub, hati yang keras. Mudah-mudahan kita memiliki hati yang lembut, agar kita bisa masuk segala nasihat-nasihat, teguran-teguran yang memang mungkin kesalahan itu memang datang dari kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menjawab pertanyaan dari ustazah kita. Yang untuk menutup acara pada hari ini, mari sama-sama kita mengadakan tangan, berdoa bersama-sama yang dibawakan oleh ustazah kita. Dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadahkan tangan kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan segala yang kita capai Allah beri nilai pahala. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu kulluh ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. لك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا
حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih. Sekarang kita akan membawakan doa. Sebelum kita bersiap berdoa kepada ibu-ibu yang tadi bisa menjawab pertanyaan ibu ustazah kita, silakan ke depan. Bu Nur, Bu Rini, Bu siapa? Ayo Bu. Bu, tapi hati-hati bawahnya Bu, agak berat. saking berat ya. Berat ini.